Tiga kelompok besar memanfaatkan polemik nasab Habaib Alawi. Siapakah mereka itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini adalah nasihat untuk diri kami pribadi dan juga untuk saudara-saudara kami siapapun yang mendengarkan video ini. Ketahuilah bahwa ketika membahas masalah nasab para habaib, maka hati-hatilah. Hati-hatilah pada tiga kelompok besar ini. Karena tiga kelompok besar inilah yang berusaha untuk membonceng. Bonceng tahu kan? Membonceng, untuk berusaha ikut-ikutan. Tetapi dia hanya ingin mendapatkan keuntungan sepihak. Keuntungan sepihak dari pribadinya dia, entah itu individunya, entah itu kelompoknya. Yang pertama nih, yaitu kelompok Wahabi, kelompok Wahabiyah, dan para pembenci ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka ikut-ikutan masuk ke dalam arena, hanya ingin menghancurkan para pengikut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh sebab itulah hati-hati. Hati-hati kalau juga melihat konten-konten video di YouTube. Kita harus bisa mengenali apakah ini orang-orang Wahabi dan orang-orang yang menjadi teman Wahabi, yaitu para pembenci ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kan video-videonya bisa dilihat semuanya, bisa dilihat satu persatu. Selama ini dia membahas apa, itu kan jelas. Nah, kami sendiri Al-Fakir Al-Mu'allim melihat nih, banyak sekali orang-orang Wahabi yang memanfaatkan polemik nasab habaib ini dipakai untuk menghancurkan, menghantam para ulama dan para tokoh ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara. Mereka kesempatan nih. Nah, ini loh ya buktinya orang-orang yang ahli bid'ah, kata Wahabi. Oleh sebab itulah insya Allah kami juga akan mengajak dialog kepada seluruh ustadz Wahabi tentang masalah bid'ah. Ta'riful bid'ah lughatan wa istilahan, lughatan wa syar'an. Dan ini sudah sering kami lakukan. Kami ajak debat seluruh ustadz Wahabi, seluruhnya nih, walaupun dikeroyok nggak apa-apa. Debat masalah definisi bid'ah. Definisi bid'ah secara lughat dan secara istilah syariat Islam, agar tidak bingung. Karena ada Ustadz Wahabi yang mengatakan bahwa Wahabi mampu menjelaskan tentang bid'ah di hadapan para kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini kami penasaran nih, benar apa enggak Wahabi bisa seperti itu? Bahkan kami nih Al-Fakir Al-Mu'allim, silahkan debat di mana saja, silahkan online ataukah langsung ya di tempat tertentu. Temanya hanya satu, yaitu tentang bid'ah, karena ini adalah sebagai aslun, dasar pokok permasalahan masalah bid'ah. Nah, kalau masalah bid'ah itu clear, maka insya Allah agak lumayan gitu. Nah, masalah nanti akidah berikutnya kan Wahabi itu akidahnya yang uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, kemudian mirip-mirip tasbih dan tajsim, kan begitu. Oleh sebab itu kita konsen dulu sajalah pembahasan debat masalah bid'ah, ya definisi bid'ah secara lughat maupun secara bahasa. Kalau secara lughat insya Allah kita ini ittifaq,
Ittifaq kita sepakat kalau secara lugat, tapi kalau secara istilah syariat Islam ini yang berbeda. Oleh sebab itu silakan kita debat masalah bid'ah. Mengapa di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita ikuti ada bid'ah yang hasanah? Itu kan, mengapa ada bid'ah hasanah? Padahal kita juga paham kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Tapi kenapa kok masih ada yang hasanah? Adakah yang hasanah itu begitu kan katanya baik, ya yang namanya hasanah baik. Adakah yang dhalalah itu hasanah begitu ya? Mereka mengatakan dhalalah tapi baik. Nah, ini makanya suatu framing yang harus diluruskan. Karena pemahamannya yang salah maka harus dibenarkan. Kemudian ada lagi kelompok yang kedua, kelompok besar yang memanfaatkan polemik nasab Habaib Alawi, yaitu kelompok non-muslim. Kan jelas nih, kalau non-muslim yang gemar pada perpecahan umat Islam, terutama para misionaris. Kalau non-muslim yang biasa ya tidak. Artinya orang non-muslim yang biasa-biasa, nggak begitu getol, begitu kristenisasi atau katolikisasi misalnya, biasa-biasa. Tetapi kalau mereka yang memang getol untuk melakukan kristenisasi, katolikisasi misalnya, ya para misionaris itulah senang sekali kalau para misionaris akan semakin dibentur-benturkan ya gitu. Kita juga harus hati-hati nih. Hati-hati yang pertama pada kelompok Wahabi, hati-hati yang kedua pada kelompok non-muslim ya, kita ini harus tahu. Kemudian yang ketiga, ini para youtuber ini ya, kelompok ketiga ini kelompok kaum abangan yang tidak paham ilmu agama. Dari konten-konten YouTube-nya bisa dilihat, orang abangan itu mohon maaf kadang-kadang membaca Allah, membaca salam, membaca kalimat-kalimat thayyibah itu enggak pecus begitu. Tetapi ikut-ikutan membahas nih, mereka ikut-ikutan mengompori suasana hanya demi viewernya bertambah banyak, penontonnya penambah banyak. Ini kan hanya sekedar itu. Sedangkan masyarakat Indonesia ini masih mayoritasnya masih awam, jadi belum bisa membedakan mana konten-konten yang memang mereka itu memihak, ya ada yang pro ada yang kontra. Dan bisa dilihat, oh yang pro seperti ini orangnya berkualitas, yang kontra seperti ini orangnya berkualitas. Tetapi ada yang pro dan kontra sama-sama tidak berkualitas, hanya mencopot video sana, mencopot video sini. Ya ini yang menjadikan masalah keruh, karena mereka sebenarnya tidak tahu tentang apa ini sebenarnya masalah yang dibahas dan tujuannya untuk apa begitu. Mereka selama ini tidak pernah dekat kepada para kiai dan juga tidak pernah dekat kepada para habaib. Tapi tatkala ada polemik nasab, wah kesempatan supaya viewernya naik, dibuat-buatlah yang tidak-tidak begitu. Ini kan kita harus hati-hati dan harus bijaksana. Oleh sebab itulah pada awalnya Kiai Haji Matutin tatkala ingin membahas masalah nasab ini, yang dengan kami Al-Faqih Tamalim sudah diskusi, beliau sudah lama menulis itu. Tapi kami sebenarnya pada awalnya nggak setuju. Ya kita lihat tentang akidah akhlaknya saja begitu kata saya. Kalau akidah akhlak ini kan mempengaruhi moral, mempengaruhi akidah. Kalau ada yang menyimpang ya mari kita luruskan gitu. Tapi kalau masalah nasab jangan. Tapi ya sudah tekad. Masalah nasab diupload di RMI ya kan, situsnya RMI PWNU Banten. Beliau ketua kan sekarang, saya kan wakilnya. Sehingga mulai viral lah, sudah viral ayo sekalian. Setelah sekalian, nah sampai kepada debat terbuka sampai sekarang. Nah, karena sekarang ini sudah menyebar sampai kemana-mana, maka kita harus tetap hati-hati dan waspada kepada kelompok-kelompok yang memanfaatkan masalah polemik ini. Demikian, mohon maaf, wallahu ta'ala a'lamu bishawab.